Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat lahir batin. Mudah-mudahan umur dan kesehatan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberkahkan selamanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dan jangan lupa setelah menyimak video ini silahkan share dan kirim kepada grup yang lain agar menjadi sarana dakwah dan menjadi timbal balik pahala dakwah juga bagi kita sekalian. Bahasan kita kali ini tentang asal usul api dunia. Dari manakah api yang kita gunakan untuk keperluan kehidupan kita selama di dunia? Apakah itu untuk memasak? Apakah itu untuk menyalakan rokok dan untuk menyalakan pembakaran-pembakaran yang lain? Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui dari manakah asal usul api yang selalu kita gunakan untuk kehidupan dunia ini. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah dengan api neraka yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang kafir. Neraka sudah ada dan sudah diciptakan, karena di sana ada bahasa uiddat lil muttaqin, telah diciptakan, telah dijanjikan bagi orang-orang kafir. Yang akan menghuni api neraka selain orang-orang kafir, termasuk di dalamnya orang-orang yang mukmin yang meninggal dunia dalam keadaan tidak tobat dari dosa-dosanya. Tapi harus kita yakini, seberat apapun dan sebesar apapun dosa orang mukmin, walaupun nanti dimasukkan ke neraka terlebih dahulu, tentunya akhir kembalinya adalah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak asal usul api yang ada di dunia. Diriwayatkan annallaha ta'ala arsala Jibril ila khawajini jahannam liyakhudahu minan nar fayati biha ila Adam wayat bahu ta'amahu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mendatangi malaikat penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Ini malaikat Malik walaupun selamanya ada di neraka tapi tidak merasa panas. Karena apa? Ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia, yang di penjara itu tidak semuanya tersiksa. Ada orang yang masuk penjara, bekerjanya di penjara, tapi tidak merasa tersiksa. Siapa itu? Itu adalah orang-orang penjaga penjara, karena direstui dan ditugaskan oleh pemerintah yang menguasai penjara. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan malaikat Malik di neraka. Malaikat Malik tidak merasa panas karena ada restu, ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa malaikat Jibril diperintahkan untuk mendatangi malaikat Malik penjaga neraka untuk mengambil api yang akan dibawa oleh Jibril, dikirim untuk memasak makanan Nabi Adam alaihissalam. Sebab Nabi Adam
setelah diturunkan ke dunia, yang dimakan itu bukan hanya buah-buahan, tentu ada makanan-makanan yang lain yang memerlukan api untuk dimasak. Sementara Nabi Adam kesusahan, harus mencari api kemana. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang diperlukan oleh Nabi Adam, sehingga Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengambil api dari neraka jahanam. Setelah bertemu dengan malaikat Malik bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kam turidu minan nar?" Wahai malaikat Jibril, berapa yang engkau butuhkan api neraka yang akan engkau pergunakan untuk masak Nabi Adam? Kata malaikat Jibril, "Qodro tamrotin." Jangan terlalu besar, ya seukuran biji korma aja. Malaikat Malik ketika mendapatkan jawaban dari malaikat Jibril, ingin meminta api neraka sebesar ukuran daripada biji korma. Kata malaikat Malik, "Lau a'taituka ma turid ladzabas sab'us samawatu was sab'ul aradin min harriha." Kata malaikat Malik, kalau aku memberikan apa yang engkau inginkan, yaitu mengambil api neraka sebesar biji korma, tentu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi akan hancur karena kepanasan. Masya Allah, itu dahsyat-dahsyatnya api neraka. Jangankan sampai sebesar kepalan tangan, seukuran biji korma pun kalau dilemparkan ke dunia, ini api neraka, tentu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi akan hancur karena panasnya. Pakola Jibril nisbaha, kalau demikian aku minta separuhnya aja, setengah dari ukuran biji korma. Jawab malaikat Malik, "Lau a'taituka ma turid lam tazal ma'un minas sama ay qatrotun walam yanbut minal ardi nabatun." Wahai malaikat Jibril, seandainya aku berikan api neraka setengah daripada ukuran biji korma, tentu ini tidak akan tumbuh berbagai tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia. Masya Allah, jangankan seukuran biji korma, setengahnya pun tentu tidak akan bisa turun air hujan ke bumi. Kan biasanya kalau tempat yang sangat panas, ketika dibasuh dengan air itu langsung kering karena panasnya tempat tersebut. Ini juga seandainya dunia dilempari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala api neraka seukuran setengah biji korma, maka tidak akan bisa turun hujan dari atas langit. Tentu apa yang diturunkan oleh Allah dari atas langit berupa air hujan, ini semuanya tidak akan ada arti, langsung kering karena panas-panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dengan kisah ini hendaknya kita berpikir 2 kali ketika kita akan melakukan perdosaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa kali selama hidup kita meninggalkan sholat 5 waktu? Sudah berapa kali selama hidup kita orang lain yang dirugikan oleh perilaku kita dan ucapan kita? Masya Allah. Setelah itu wanadahu Jibril, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar apa aduan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, setelah mendengar jawaban daripada malaikat Malik, Jibril berkata, "Ilahi kam akhidu minan nar." Ya Allah, yang paling tepat aku mengambil api neraka untuk Nabi Adam memasak. Kalau seukuran biji korma atau setengah ukuran dari biji korma, kata malaikat Malik, akan terjadi demikian.
Lalu saya harus mengambil bagaimana, seukuran apa? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, miqdar dzurratin minha. Ambillah dan mintalah kepada malaikat Malik api neraka untuk Nabi Adam memasak sebesar semut hitam. Ya kan, semut hitam itu sangat kecil. Lalu malaikat Jibril alaihi salam mengambil api neraka seukuran semut hitam. Masya Allah. Lalu setelah diberikan oleh malaikat Malik kepada malaikat Jibril, itu tidak langsung diberikan kepada Nabi Adam. Setelah ada di tangan malaikat Jibril, wa ghassalaha fi sab'ina naharon min anharil jannah sab'ina marotan. Ternyata walaupun api neraka yang telah diambil oleh Jibril dari malaikat Malik seukuran semut hitam, lalu dibawa lagi ke surga oleh malaikat Jibril dan direndam, dicuci di 70 sungai yang mengalir di surga selama 70 kali supaya jangan terlalu panas. Lalu malaikat Jibril alaihi salam mengambil kembali api neraka yang seukuran semut hitam, dibawa ke dunia, lalu disimpan di atas gunung. Nah, walaupun gunung itu besar, ketika disimpan api neraka oleh malaikat Jibril yang seukuran semut hitam dan sudah dicuci selama 70 kali di 70 sungai yang ada di surga, maka gunung itu sampai meletus karena tidak tahan menahan panasnya api neraka sebesar semut hitam. Masya Allah. Apalagi kalau kita di akhirat dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bisa bayangkan bagaimana hancurnya badan kita. Gunung saja sudah seperti itu. Gunung yang sangat kokoh ketika disimpan api yang sudah direndam 70 kali oleh malaikat Jibril ternyata meletus. Lalu selanjutnya, summa jaa ila Adam pawado'aha ila jabalin syahikin minajibal. Nah, fadzaba dzalikal jabal wa raja'atin nar. Lalu setelah gunung meletus karena ditempatkan oleh malaikat Jibril api neraka yang seukuran semut, api tersebut kembali ke tempatnya dan tinggallah asap. Kan biasanya kalau gunung meletus suka ada asap dan yang lain-lain, sehingga api yang asli yang diambil oleh malaikat Jibril kembali ke asalnya. Selanjutnya timbullah asap. Nah, dari asap itulah yang dipergunakan memasak oleh Nabi Adam alaihissalam. Wa yabqa dukhanuha fil ahjar ila yaumi hadza. Lalu asap-asap sisa api neraka yang diambil oleh Jibril disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam batu. Maka jangan aneh kalau kita menggesek-gesekkan batu berulang-ulang kali, ini akan menimbulkan api. Juga ini mungkin kalau para tentara kita membutuhkan api itu di medan perang, tidak perlu membawa korek api. Mungkin mereka lebih tahu karena kehebatannya tentara kita. Tentu dengan menggesek-gesekkan batu dengan batu yang lain akan menimbulkan api. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itulah salah satu kisah bahwa api yang kita pergunakan untuk memasak dan yang lain-lain sampai sekarang ini asal usulnya adalah dari asap api neraka yang dibawa oleh malaikat Jibril, api yang aslinya kembali ke tempatnya dan asapnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala api yang dipergunakan oleh keperluan kita. Ini baru asapnya sudah dahsyat sekali panasnya, apalagi api nerakanya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan dengan diceritakannya asal usul dari
api. Semoga kita semakin bisa menjaga diri untuk menghindari segala dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan supaya kebaikan itu bisa menolak kita dari ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.